memeriksa beberapa hasil pekerjaan teman-teman ya. Dari apa yang saya periksa, yang pertama saya evaluasi dulu untuk teman-teman yang mengumpulkan atau tidak mengumpulkan gitu ya, yang tidak mengumpulkan atau belum mengumpulkan ada 2 mahasiswa, yang satu saya sudah tahu kondisinya, dia sedang dapat musibah ya, dia sedang berduka, dan dia sudah bicara sama saya bahwa, "Pak, mohon maaf saya, terlambat mengumpulkan tugas karena ini," gitu ya. Sehingga saya bisa memahami ya kondisi mahasiswa tersebut. Kemudian yang mahasiswa kedua ini tidak memberikan informasi apapun ya, terkait dengan apa yang sedang menimpa gitu ya kondisi. Ini ada namanya Mbak Deviana ya, kalau nggak salah. Iya, nanti silahkan, saya masih membuka pintu taubat ya. Silakan melaporkan apa yang menjadi kendala gitu ya. Artinya gini, maksud saya, ya pasti nanti kendala itu tetap saya pertimbangkan. Jadi kalau misalnya memang bisa dimaklumi ya saya maklumi, kalau tidak bisa ya nanti akan ada nilai yang berbeda ya karena keterlambatan mengumpulkan tugas. Kemudian dari hasil segi laporannya ada yang melaporkan ala kadarnya gitu ya. Sebenarnya saya sudah menyampaikan untuk saya sangat merekomendasikan menggunakan tampilan laptop untuk membuat laporan gitu ya. Tapi masih ada beberapa mahasiswa yang menggunakan tampilan screenshot dari handphone gitu ya. Kemudian saya sudah minta untuk menyertakan abstrak agar saya juga ikut bisa memeriksa gitu ya, apakah pilihan kalian abstrak dan judul, apakah pilihan kalian itu nanti sesuai dengan kebutuhan informasi atau tidak. Tetapi semuanya melampirkan abstrak dan judul. Maksud saya bukan hanya screenshot-nya saja, tetapi juga abstrak judulnya itu kalian copy, kemudian kalian taruh di bawah screenshot-nya, screenshot abstrak judulnya itu, kemudian baru di bawahnya lagi berisi narasi atau argumentasi kenapa literatur atau sumber informasi yang kalian pilih itu sesuai dengan kebutuhan informasi yang dikasuskan. Padahal sudah jelas ya dituliskan di dalam laporan. Nah, karena memang tujuan pembelajaran ini adalah ya salah satunya itu membuat teman-teman terbiasa ya melakukan aktivitas penelusuran informasi, maka dari hasil evaluasi ini maka saya memutuskan untuk memberikan tugas serupa ya di minggu depan ya, untuk teman-teman nanti akan saya berikan kasus lagi ya, kemudian kalian melakukan pelaporan lagi sesuai dengan evaluasi hari ini. Jadi yang pertama gunakan laptop, kedua narasikan sedetail mungkin proses penelusuran informasi yang kalian lakukan. Yang ketiga, dalam proses seleksi informasi tolong sematkan selengkap mungkin informasi yang bisa membantu saya untuk menilai relevansi dari informasi yang kalian beli dengan informasi yang kasus kebutuhan informasi yang diberikan. Nah, semakin tidak jelas laporannya berarti ya semakin tidak jelas juga nilainya gitu. Artinya ini perlu diperhatikan. Tetapi ini memang tidak dilakukan oleh semua mahasiswa yang ada di kelas ini. Beberapa mahasiswa yang saya lihat juga sudah
menyesuaikan dengan apa yang saya instruksikan. Nah, itu poin bagus. Artinya tidak semuanya mahasiswa di kelas ini salah, tetapi bagi yang merasa, oh ternyata saya masih ada kekurangan di sana dan di sini, nah untuk penugasan minggu depan ya teman-teman silahkan mulai dari hari ini ke depan dan sebagainya, nanti coba latihan lagi, coba apa ya yang kurang ya dari laporan saya, lihat lagi instruksi yang saya berikan, oh ini sudah ada di checklist, yang belum ada ini ya nanti di tugas yang pertemuan mendatang kalian perbaiki itu. Karena ini sangat penting. Ini yang menentukan ya menjadi bahan evaluasi saya apakah selama 1 semester ini materi-materi teori yang diberikan serta latihan-latihan yang dilakukan itu dikuasai oleh kalian atau tidak. Nah, sebenarnya ini sudah lebih longgar dari apa yang biasanya saya lakukan di kelas luring. Kalau di kelas luring saya kasih waktunya 3 SKS atau 150 menit. Karena sudah saya kasih waktu 1 minggu gitu ya. Artinya apa? Artinya ekspektasi saya lebih tinggi daripada ketika saya memberikan tugas di kelas luring yang saya hanya berikan waktu 150 menit. Nah, ini perlu diperhatikan oleh teman-teman semua sehingga nanti tujuan pembelajaran dapat, nilai kalian juga bisa optimal. Nah, gitu. Jadi win-win solution-nya seperti itu. Oke. Sekarang sebelum saya menjelaskan untuk project teman-teman hari ini dan minggu-minggu ke depan gitu ya, saya tawarkan dulu pada teman-teman jika memang masih ada pertanyaan seputar teknik ya penelusuran informasi, strategi penelusuran informasi, atau materi terkait dengan pengumpulan informasi, saya berikan kesempatan untuk teman-teman bertanya. Nah, monggo jika ada pertanyaan. Pak, izin bertanya. Silakan Mas Yayan. Kalau studi kasusnya itu sama jurnalnya hampir sama gitu nggak apa-apa Pak. Jadi saya cari yang sama persis itu nggak ada di portal jurnal gitu loh Pak. Jadi nggak ada yang 100% sama persis, paling ya sekitar 80% atau 70% yang sama gitu Pak. Itu gimana ya Pak? Harus cari yang sama persis atau tidak Pak? Sama sumber, sama studi kasusnya Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan ketika kemarin saya mau memberikan tugas, tapi nggak apa-apa Mas Derby. Jadi nanti kita punya kesempatan pertemuan-pertemuan berikutnya untuk memperbaiki apa yang mungkin masih keliru persepsinya. Teman-teman, apakah ada yang menyimak penjelasan saya di minggu lalu terkait dengan bagaimana mengerjakan tugas ini? Tadi terkait dengan pertanyaannya Mas Derby. Ada yang bisa bantu menjawab? Sekaligus saya coba mau mengevaluasi apakah satu kelas ini memang persepsinya jangan-jangan sama seperti Mas Derby. Menjawab, Pak. Oh iya, suaranya agak keras. Siapa namanya? Fahnida. Fahnida. Suaranya agak keras ya, Mbak. Coba mungkin dekatkan dengan speakernya. Untuk minggu Silakan, lalu, Mbak Fahnida. dalam dokumen yang Pak Yoga berikan tentang latihan penulisan informasi, pada tips melakukan penelusuran sudah dijelaskan pada poin ketiga bahwa judul jurnal yang ditemukan tidak sama dengan kasus kebutuhan informasi. Jadi memang judul dengan kasus yang diberikan itu tidak sama 100%. Soalnya sudah dijelaskan pada poin ketiga. Seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih Mbak Fahnida Divya. Ada lagi yang bisa menjawab pertanyaan Mas Derby selain Mbak Fahnida?
Jadi ini saya tidak menyalahkan Mas Derby ya. Ini sebenarnya juga artinya pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang jujur dan bagus, sehingga misalnya memang masih ada yang tidak dipahami atau mungkin ada, ini bagian dari evaluasi gitu ya. Oh ternyata masih ada mahasiswa yang belum klik dengan penjelasan saya atau dengan instruksi yang saya berikan dan sebagainya. Ada lagi teman yang lain yang mau menegaskan kembali apa yang sudah saya jelaskan dan Mbak Fahnida ulang jelaskan, monggo. Halo. Jadi Mas Derby ya saya ulang jelaskan kembali. Jadi ini kan proses pengerjaan tugas ini itu runtut ya, bagian dari yang pertama kita mempelajari artikel tulisan saya tentang information experience atau pengalaman informasi. Nah di dalam artikel itu kan artikel yang saya tulis kan judulnya pengalaman informasi pemilih pemula menggunakan media sosial dalam menentukan pilihan calon presiden. Nah, judulnya seperti itu. Tetapi kan literatur yang saya gunakan itu kan tidak kemudian harus mencari literatur dengan judul yang sama. Itu malah salah dan nggak bakal bisa. Gitu. Kalau misalnya bisa, artinya nanti berarti penelitian hasil plagiasi dong, gitu ya. Kopas dari penelitian yang sudah ada dengan judul yang sama, isi yang sama, gitu. Nah, tujuan dari latihan proses penelusuran informasi adalah kasus kebutuhan informasi yang diberikan itu merupakan contoh dari kasus seorang peneliti atau seorang penulis ingin menulis tulisan dengan tema tertentu. Ya, temanya sesuai dengan kasus tadi 1 sampai berapa kemarin ya? 9 ya? Saya lupa. 1 sampai 9 gitu ya. Nah, yang harus dicari apa? Ya, makanya kemarin kan saya minta untuk teman-teman membreakdown kebutuhan informasi yang dikasuskan itu menjadi kata kunci. Nah, jika teman-teman, nah ini mungkin yang yang menjadi bingung ya, para mahasiswa, beberapa mahasiswa. Jadi, jika teman-teman menemukan judul jurnal yang sama persis dengan kasus kebutuhan informasi yang diberikan, artinya bukan sumber informasi itu yang dicari. Jadi salah kalau misalnya kalian nemuin judul jurnal yang sama persis plek. Nah, ini ya, sama persis plek. Jadi match-nya 100% gitu ya. Itu malah salah. Itu malah salah karena bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah ada kebutuhan informasi dengan kasus kebutuhan informasi tertentu. Nah, tugasnya Mas Derby dan teman-teman yang ada di sini yaitu memenuhi kebutuhan informasi sesuai dengan kasus yang berikan. Mencari literatur yang sesuai dengan kasus kebutuhan informasi yang diberikan. Pak, saya ketemunya 80%, 90%, 50%, 60%, 75%, dan sebagainya. Ya, itu yang memang seharusnya gitu. Nah, mungkin apa yang sudah saya belum cek pekerjaannya Mas Derby, tapi kalau misalnya dari ceritanya Mas Derby, Pak, kalau saya nemuin mungkin kesesuaiannya bukan kemiripan dengan judul ya, tetapi kesesuaian dengan kasus kebutuhan informasi. Itu 80%, 90%, berarti sudah tepat gitu ya. Nah, ini kan persepsinya mahasiswa gitu ya. Ya nanti kan saya perlu memeriksa lagi apakah ketepatan tadi 80%, 90% dan sebagainya itu klaimnya gitu ya. Itu apakah sesuai atau tidak ya. Saya perlu membaca laporannya teman-teman.
Jadi seperti itu, Mas Derby. Terima kasih Mbak Fahnidia membantu dan terima kasih Mas Derby sudah bertanya. Ini bagian dari apa istilahnya feedback ya, feedback. Oh, ternyata masih ada yang belum dipahami, ternyata mahasiswa perlu dijelaskan ulang. Enggak masalah, kita kan nanti masih akan ada latihan lagi. Oke, ada lagi pertanyaan? Monggo. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Namanya siapa? Nama saya Sarah Manuela, Pak. Izin bertanya, pada saat saya melakukan penelusuran informasi, artikel tersebut berbahasa Portugis. Tapi waktu saya buka artikel jurnalnya itu, bagian abstraknya ada yang menerjemahkan pada bagian bahasa Inggris, Pak. Itu gimana ya, Pak? Ya, oke. Pertanyaan bagus, Mbak Sarah. Ini juga nanti untuk pengetahuan teman-teman yang lain. Oke, jadi gini teman-teman. Saya sudah pernah, ya mungkin entah itu terlewat, entah mungkin saya sudah pernah jelaskan kepada mahasiswa saya. Jadi jurnal internasional, gitu ya. Jurnal internasional itu ada untuk menjadi jurnal internasional itu syaratnya salah satunya adalah penggunaan bahasa, ya. Tetapi bahasa apa yang kemudian digunakan? Bahasa yang digunakan adalah bahasa PBB. Nah, lalu bahasa PBB apa aja, Pak? Teman-teman bisa googling sih bahasa PBB gitu ya. Salah satunya ada bahasa Latin, ada bahasa Mandarin, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Nah, kenapa dipilih bahasa-bahasa ini? Ya karena dinilai penuturnya itu di dunia ini banyak. Cina kan menang ini ya, kawasannya sangat luas, kemudian mungkin ada yang Tiongkok, ada beberapa daerah yang, dan Cina juga cukup berpengaruh gitu ya, sehingga Cina berhasil untuk mendaftarkan bahasanya menjadi bagian dari bahasa PBB. Arab juga penuturnya banyak, ya negara Timur Tengah itu ya beberapa penutur bahasa Arab banyak, ya begitu juga bahasa Latin. Mungkin bahasa Latin ada tadi ya apa namanya Portugal ya, Portugal, kemudian mungkin Spanyol dan sebagainya. Satu lagi bahasa apa saya lupa ya, atau Prancis atau mana saya lupa gitu ya. Artinya teman-teman akan menemukan ragam bahasa PBB yang akan digunakan oleh portal jurnal internasional. Nah, jurnal yang berbahasa PBB selain bahasa Inggris biasanya mencantumkan dua jenis abstrak. Yang pertama abstrak berbahasa Inggris, yang kedua abstrak berbahasa tadi misalnya bahasa Portugal atau bahasa Latin, atau bahasa Arab atau bahasa Mandarin, ya, dan lain sebagainya. Seperti kalau kalian lihat jurnal-jurnal bahasa Indonesia itu biasanya abstraknya dua, kayak jurnal saya itu kan abstraknya dua, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, ya bahasa aslinya. Tujuannya apa? Kok memunculkan bahasa Inggris? Ya abstrak ini sebenarnya tujuannya untuk istilahnya mengextend gitu ya, melebarkan sayap gitu ya, agar pembaca itu semakin luas dia tertarik atau terpancing untuk membaca artikel kita, meskipun mentok di abstrak doang gitu ya, Nah, tetapi apa kendalanya ketika misalnya mentok di abstrak doang? Ya kendalanya pembaca tidak bisa melihat atau membaca secara full text, secara penuh. Ini artikel bicara tentang apa ya? Kecuali mengandalkan Google Translate atau alat atau mesin translate. Nah, kalau mesin translate ini kan nggak optimal gitu ya, nggak optimal, bisa aja nanti kehilangan konteks ketika menerjemahkannya. Nah,
dari penjelasan saya panjang lebar ini, satu kesimpulan yang saya bisa sarankan kepada teman-teman di masa mendatang, gitu ya, di masa mendatang dan mungkin entah itu di praktek mendatang atau di dalam kalian gunakan di kehidupan nyata, gitu ya, ketika nyari literatur, pilih jurnal yang full text-nya berbahasa Inggris. Misalnya kalian ketika proses penelusuran bla 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 muncul jurnal berbahasa Inggris, kemudian abstraknya bahasa Inggris, biasanya di situ ada keterangan original language-nya ya atau bahasa aslinya apa. Ada yang mungkin Portugis gitu ya, ada mungkin Mandarin, ada yang mungkin Arabic gitu ya dan sebagainya. Nah, pilih yang bahasa full text-nya bahasa Inggris. Kalau misalnya nggak ada keterangan ya klik full text-nya aja, cari full text-nya bahasa Inggris atau bukan gitu ya. Pak, kenapa kok bahasa Inggris? Ya, itu bahasa asing yang paling kita kuasai gitu ya. Bahasa asing yang paling kita kuasai. Mungkin kecuali Mas Said ya. Mas Said pastinya atau bukan ya? Mas Said ngerti bahasa Arab misalnya karena dulu di pondok pesantren. Ya silahkan kalau misalnya ngerti bahasa Arab yang ilmiah gitu ya. Kalau misalnya bisa apa-apa gitu. Tapi terlebih lagi misalnya bahasa Latin gitu ya mungkin kita sangat tentang bahasa Latin ya. Jadi saya sangat merekomendasikan nanti di masa mendatang mulai saat ini ketika teman-teman mencari literatur dari jurnal internasional, pilih yang full text-nya berbahasa Inggris. Itu Mbak Sarah, semoga mencerahkan ya untuk teman-teman yang lain juga. Masih ada pertanyaan Mbak Sarah? Tidak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain, monggo. Jika ada masih ada pertanyaan. Pak, izin bertanya lagi. Ya, silakan Mas Derby. Untuk bagian abstrak itu tidak perlu diketikkan ya, Pak ya? Iya. Udah, pertanyaan itu aja. Ya, saya kan kemarin saya ketikkan, Pak. Takutnya itu screenshot saya itu kurang jelas gitu loh, Pak. Jadi saya ketikkan lagi pada bagian bawahnya gitu, Pak. Iya. Iya. Itu tadi yang barusan saya minta, Mas Derby. Jadi yang sudah dilakukan Mas Derby berarti sudah tepat. Jadi screenshot abstrak mungkin tidak akan secara jelas terbaca oleh saya kalau hanya screenshot-nya saja. Tetapi sama Mas Derby di-copy, kemudian di-paste, ya. Mau diketikin lagi juga nggak apa-apa. Kalau lebih praktis kan di-copy, di-paste ya judul dan abstraknya. Biar saya bisa membaca. Berarti langkah yang dilakukan Mas Derby sudah benar. Jadi nggak cuma di screenshot aja, abstrak dan judulnya, tetapi juga disalin, ditaruh di dalam laporan. Copy paste laporan. Jadi saya bisa dengan jelas membaca. Pak, saya belum melakukan itu, Pak. Ya, berarti nanti diperbaiki di praktik pertemuan minggu depan. Itu. Itu Mas Derby. Terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Jadi teman-teman, oh iya, silakan. Iya, silakan. Ini kan waktu di kata kuncinya dikembangkan dari studi kasus, itu misalkan sepotong itu dikasih tahu penjelasan lebih lanjut mengenai kata kuncinya itu boleh nggak, Pak? Biar nanti maksudnya buat bagaimana? Misalkan literasi informasi, nah, terus saya memberikan penjelasan singkatnya biar nanti nyambung di argumentasi keterkaitan informasi sama kebutuhan informasinya. Oh, nggak masalah. Artinya selama itu tujuannya adalah membuat saya mudah mengevaluasi hasil laporan teman-teman, lakukan saja. Jadi tujuannya memang tidak mempersulit saya memeriksa gitu ya, tapi tujuannya untuk mempermudah. Jadi biar Pak Yoga nih nanti tahu nih
cara saya berpikir gitu ya. Ya nggak apa-apa. Nggak masalah Mas Rio, malah bagus artinya. Selama Sih, Pak. itu memang tidak terlalu terbacanya sangat melenceng dari tujuan utamanya gitu. Tapi kalau misalnya memang itu sifatnya suportif gitu ya, mendukung, silahkan dilakukan, malah bagus. Baik, Pak. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi gini teman-teman, praktik ini sebenarnya sangat penting untuk teman-teman kuasai, karena nanti di masa mendatang gitu ya, entah itu baik itu semester ini atau semester depan gitu ya, ya ini jadi salah satu modal untuk teman-teman ya nanti kalau di masa mendatang membuat proposal penelitian dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa dapat inspirasi atau ide-ide segar terkait dengan penelitian yang mau kalian lakukan. Nah, untuk kita langkah awal ketika kita mau membuat penelitian adalah kita melakukan literatur review. Kita mencari literatur atau penelitian-penelitian terdahulu, kita review, kita baca apa yang sudah dilakukan, bagaimana konteksnya di Indonesia, bisa nggak ini diterapkan, atau apa yang sudah dilakukan, bagaimana di Indonesia, oh ternyata di Indonesia ada suatu hal yang baru nih yang belum pernah dikaji di penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian kalian mengkajinya dan sebagainya. Nah, itu, jadi proses penelitian itu seperti itu. Jadi kita memang berangkatnya dari literatur. Nah, artinya apa? Artinya buat teman-teman yang apalagi yang suka penelitian atau ngaku suka penelitian gitu ya. Ya, berarti keterampilan penelusuran informasi ini wajib hukumnya gitu ya. Kalau kalian hobi melakukan riset, hobi melakukan penelitian tapi literatur yang kalian gunakan lemah, sama aja nanti ya cuma seneng-seneng aja tapi menghasilkan penelitian yang tidak berkualitas gitu ya. Penelitiannya ya biasa-biasa aja gitu, karena literatur yang digunakan juga biasa-biasa aja. Nah, kalau kalian punya keterampilan penelusuran informasi yang baik gitu ya, pengetahuan tentang sumber informasi yang cukup luas sehingga punya banyak pilihan nih. Oh, kalau mau nyari literatur tentang ini, saya bisa nyari di sini, saya bisa dapat di sini dan seterusnya. Sehingga karena punya stok inspirasinya itu banyak, sehingga penelitian yang kalian lakukan juga akan sangat berkualitas gitu ya. Jadi hobi saja nggak cukup gitu ya. Artinya butuh pondasi yang kuat gitu ya terkait dengan keterampilan penelusuran informasi. Nah, ini yang kemudian harus diseriusi gitu ya, harus diseriusin untuk teman-teman nanti aktivitas ini atau keterampilan ini nanti bisa menunjang proses penelitian atau kegiatan penelitian kalian. Ini untuk kepentingan kalian sendiri. Nah, nanti kalau selain kepentingan kalian sendiri, nanti ketika kalian berkarir gitu ya, untuk membantu pemustaka gitu ya, ini juga penting untuk dimiliki keterampilannya untuk membantu pemustaka. Nah, apalagi teman-teman yang mungkin meniatkan untuk studi lanjut gitu ya, mau studi di dalam negeri, terlebih lagi di luar negeri gitu ya. Ya, modal kalian nanti bikin proposal penelitian untuk jenjang yang lebih tinggi gitu ya, jenjang S2, S3 dan sebagainya ya kalian harus memiliki keterampilan penelusuran informasi yang baik juga gitu ya. Nah, keterampilan informasi yang baik itu ya unsur-unsurnya banyak tadi seperti yang dijelasin sama Mas Rio tadi. Brainstorm kata kunci itu harus oke. Kemudian pengetahuan tentang sumber informasi. Saya kalau nyari literatur ini saya bisa ketemu di mana ya dan seterusnya. Itu juga penting. Kemudian yang tidak kalah penting adalah proses seleksi itu sendiri. Jadi apa yang sudah dikasuskan di dalam tugas ini itu sebenarnya bagian dari tugas yang cukup komprehensif teman-teman, yang nanti akan mendukung output ya dari mata kuliah ini. Di itu ya, ini pecutan semangat ya, dan biar teman-teman ngerti gitu ya, ini manfaatnya apa sih buat saya kalau browsing bikin laporan kayak gini ya manfaatnya seperti yang tadi saya jelaskan.
Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Monggo. Jika tidak ada pertanyaan atau nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan sambil nunggu pertanyaan muncul, saya akan jelaskan project kita mulai minggu ini sampai sekitar 3 atau 4 minggu ke depan, gitu ya. Dan project ini sekaligus project ujian akhir mata kuliah ini. Jadi gini teman-teman, di dalam mata kuliah temu balik informasi, di awal kan saya sudah menjelaskan bahwa yang pertama penting untuk kita punya dua perspektif. Yang pertama perspektif sebagai user, kita sudah lakukan, ya. Bagaimana user itu menghadapi, pengguna itu menghadapi mesin pencari, ya, atau sistem temu balik informasi. Kita sudah belajar menggunakan optimalisasi Google, kita sudah belajar mengoptimalisasi mesin pencari dari jurnal dan sebagainya. Nah, dari situ kan kita dapat experience tuh, dapat pengalaman. Oh, kalau pakai Google ternyata kayak gini ya. Oh, ada triknya ternyata kayak gini ya, dan seterusnya. Pakai mesin pencari dari jurnal juga kita dapat pengalaman tuh. Oh, ternyata seperti ini caranya, harusnya kayak gini. Oh, harusnya diawali dengan proses brainstorm keyword. Oh, ternyata keyword ini sangat menentukan hasil nanti yang muncul. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, selain kita punya perspektif dari sudut pandang kita sebagai user, kita juga harus punya perspektif dari sudut pandang kita sebagai information arsitektur. Atau kita punya cara untuk bagaimana melihat user itu menggunakan user selain kita ya, selain kita sebagai information profesional informasi gitu ya. Kita harus melihat bagaimana user atau pemustaka itu menggunakan sistem temu balik informasi, entah yang disediakan oleh perpustakaan atau yang mereka gunakan sehari-hari. Sehingga dari user experience-nya para pemustaka ini, kita bisa mengambil kebijakan atau mengambil langkah gitu ya. Ini perpustakaan mau bikin sistem informasi yang seperti apa? Mau bikin opak yang seperti apa, mau bikin mesin pencarian yang seperti apa, yang itu sesuai dengan gaya perilaku informasi pemustaka saya. Nah, apa yang saya tadi jelaskan, apakah bisa dipahami teman-teman? Atau masih perlu penjelasan ulang? Jika masih perlu penjelasan ulang, silakan bisa bertanya terlebih dahulu. Oke, saya anggap teman-teman sudah bisa memahami ya. Jadi, untuk kali ini kita akan berlatih bagaimana kita mengumpulkan user experience-nya, ya, pengalaman pengguna pemustaka kita ketika mereka berinteraksi dengan sistem temu balik informasi. Oke, bagaimana cara kita belajarnya? Yang pertama, cara kita belajar adalah kita akan melakukan mini project riset. Mini project riset yang sangat sederhana. Nanti saya akan berikan pedomannya. Kemudian sebelum kita melakukan mini project riset, saya akan juga berikan contoh bagaimana sih penelitian serupa yang membahas tentang perilaku informasi atau perilaku pencarian informasi. Oke, jadi nanti saya akan punya 2 dokumen. Yang pertama adalah dokumen berbentuk artikel jurnal, yang kedua dokumen berbentuk pedoman pedoman untuk mengerjakan project.
Nah, proyek ini nanti akan menjadi proyek tugas akhir mata kuliah TBI. Jadi ini sekaligus tugas untuk UAS yang dikerjakan dalam kurun waktu selama 3-4 minggu. Deadline-nya tanggal 16 Desember. Teman-teman harus mengumpulkan di MS Team. Ya. Nah, nanti tolong bisa diatur waktunya. Jangan sampai terlambat. Ya, terlebih lagi jangan sampai tidak turn in, ya, tidak mengupload, tidak mengkonfirmasi bahwa sudah mengupload. Kalau terlambat ya sudah, ya, berarti nanti ketemu saya di di tahun depan. Ketemu saya lagi di tahun depan. Gak apa-apa sih, masih bisa ketemu kan di tahun depan insya Allah. Kalau masih diberikan umur panjang, ya. Ketemu lagi untuk mengulang mata kuliah. Buat yang mau gitu ya. Tapi kalau yang nggak mau ya usaha lebih keras lagi untuk bisa menyelesaikan proyek yang saya berikan. Oke, saya akan coba tampilkan teman-teman. Ini saya nampilin screen aja deh. Oke. Nah, dari sini dulu. Terlihat ya screen-nya ya? Terlihat, Pak. Oke, terima kasih. Yang pertama, teman-teman nanti saya minta untuk membaca jurnal ini terlebih dahulu. Jurnal ini berisi tentang penelitian ya, penelitian fenomenologi ya. Kajian penelitiannya kualitatif, dilakukan secara kualitatif ya. Dengan pendekatan fenomenologi yang mengkaji mahasiswa ya, mahasiswa ketika mereka melakukan penelusuran informasi. Nah, information seeking in higher education, pendidikan tinggi. Nah, nanti tugasnya akan konteksnya akan sama. Konteksnya nanti kita akan mencoba untuk menangkap user experience tentang information seeking in higher education. Ini nggak terlalu banyak teman-teman, cuma 6 halaman ya, mini banget. Kebangetan kalau misalnya teman-teman tidak bisa membaca secara lengkap. Belajar, ini belajar mencoba untuk memahami isi dari jurnal. Kalau kalian hanya baca abstraknya saja, ini abstraknya sangat minimalis, tidak kurang merepresentasikan isi keseluruhan dari informasi yang disajikan di dalam jurnalnya. Jadi yang dia lakukan adalah kalian membaca seluruh isinya. Nah, teman-teman perlu diketahui, jurnal itu biasanya terdiri dari 4 bagian, 4-5 bagian. Ada yang menyebut IMRAD, IMRAD, IMRAD ya, ada I-nya introduction ya, M-nya method ya, R-nya ya, RAD itu result and discussion ya, kemudian ya sudah IMRAD ya, result and discussion itu tadi. Kemudian simpulan gitu ya, simpulan, conclusion. Nah, introduction ya, pendahuluan atau latar belakang, pendahuluan ini biasanya berisi tentang latar belakang permasalahan. Jadi mereka biasanya menceritakan latar belakang masalah itu biasanya dinarasikannya bisa melalui penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan atau tren kondisi atau fenomena atau situasi yang sedang terjadi. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat kalau misalnya ingin baca yang versi baca artikel lain yang berbahasa Indonesia, silakan bisa baca artikel saya yang kemarin saya berikan. Di situ saya cerita tentang fenomena pemilihan umum presiden yang berbeda di seterusnya, kemudian tentang konteks komunikasi politik dan seterusnya. Jadi bisa dipilih style yang seperti apa. Kemudian di dalam introduction juga biasanya mereka sebelum mereka menjelaskan metode, mereka menjelaskan tujuan gitu ya, tujuan penelitiannya. Di study set out to discover
ya. Studi ini ditujukan atau didesain untuk discover, mengungkap ya how ya bagaimana scholar mahasiswa in applied social science ya. Nah, ini mahasiswanya spesifik, mahasiswanya adalah mahasiswa vokasi, ini applied social science ya. Mahasiswa vokasi tapi yang social science ya. Mungkin kayak D4 Humas Informasi gitu kalau di Undip ya. Ya, bagaimana cara mereka untuk mencari ya, they seek for information gitu ya. Nah, jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengcapture atau mendiscover, mengungkap bagaimana cara mahasiswa ya. Jadi mahasiswa itu bisa disebut biasanya kalau di penelitian itu ada yang nyebut scholar, ada yang nyebut student ya dan sebagainya. Nah, ini bagian dari tadi string ya, string untuk extend keyword ya. Seperti yang tadi mungkin mau dijelaskan sama teman kalian. Nah, setelah mereka jelasin latar belakang dan tujuan penelitian atau rumusan masalah, kemudian bab selanjutnya mereka jelasin tentang metode penelitian. Nah, metode penelitian biasanya berisi tentang apa? Biasanya berisi tentang bagaimana siapa informan yang terlibat, data, cara pengumpulan data itu bagaimana, kemudian bagaimana data itu diolah. Nah, dia menceritakan ya, saya menggunakan ya interview. Nah, dia mengumpulkan data menggunakan interview, phenomenological interview. Jadi interview dengan pendekatan fenomenologi gitu ya. Pendekatan fenomenologi yang seperti apa sih? Pendekatan fenomenologi itu pendekatan yang mengkaji informan atau partisipan melalui pendekatan experience-nya dia, pengalaman ya. Jadi berfokus pada pengalaman. Nah, biasanya informan atau pewawancara ini akan mengurung dalam pengalaman tertentu. Misalnya gini, kamu biasanya kalau nyari literatur caranya gimana sih? Nah, ini pertanyaan yang kurang fenomenologikal, kurang tepat. Karena kalau misalnya tanyanya terlalu luas, jadi kamu biasanya nyari literatur gimana caranya? Nah, nanti si informan ini akan mengingat-ingat cara selama ini dia melakukan penelusuran informasi bagaimana. Dari caranya ketika dapat tugas dari Pak Yoga, dapat tugas dari Bu Ika, dapat tugas dari Pak Meka, dan sebagainya. Semuanya campur aduk, jadi pengalamannya campur-campur. Nah, kalau phenomenological interview itu biasanya mengurung satu pengalaman tertentu gitu. Kak, kan kakak sekarang sudah semester 7 ya, sekarang sudah melakukan membuat proposal penelitian. Nah, ketika kakak membuat proposal penelitian, gimana cara kakak untuk nyari literatur? Nah, cara yang seperti itu adalah cara untuk kita mengurung pengalaman. Jadi dia akan fokus pada cerita pengalamannya dia ketika bikin atau menyusun proposal penelitian. Enggak ngedabiah bahasa Inggrisnya ya. Tidak kemana-mana nanti memorinya. Tidak liar gitu ya, gelundung kemana-mana. Interviewernya berapa? Ada 14 mahasiswa aktif ya, dan seterusnya. Nah, ini ada pendapatnya dan seterusnya. Nah, beberapa jurnal itu menggunakan theoretical framework. Nah, theoretical framework ini oleh peneliti digunakan untuk menjelaskan fenomena yang ditemukan. Jadi setelah dia tanya macam-macam, kemudian data dianalisis, ternyata data yang ditemukan itu merujuk pada salah satu model teori information seeking behavior tertentu. Ternyata dari hasil penelitian merujuk pada dua teori. Yang pertama teori milik David Ellis ya di tahun 1989. Yang kedua merujuk pada teorinya Meho dan Tebo di tahun 2003. Teman-teman kalau pengen lihat teorinya ini artikel ini ya tinggal diklik aja nih, nanti turun ke bawah tik. Nah, nanti Meho dan Tebo nanti kalian bisa cari ke bawah mana Meho dan Tebo. Ini. Nanti kalian bisa klik doi-nya. Klik ini nanti lari ke halaman websitenya. Kalau oke.
Alice juga. Nah, kenapa kok pakai 2? Nah, di sini dijelaskan. Di sini dijelaskan. Jadi teorinya Alice kan tahun 89. 89 itu kan udah sangat tua banget ya. Mungkin belum terlalu banyak internet. Jadi orang itu kalau nyari literatur belum banyak pakai komputer, belum banyak pakai internet. Nah, tapi Meho dan Tipo di tahun 2003 ya, dia build on. Jadi dia membangun teori ini dari teori sebelumnya, dari teorinya David Ellis ya, dan menemukan tambahan yang dia nih dari teorinya David Ellis tentang starting, chaining, monitoring, browsing, extracting, dan differentiating ya. Teorinya Meho ini bukan teorinya penelitian ini ya, tetapi teorinya Meho. Di teorinya Meho itu ditambahkan nggak cuman yang dari Ellis, tapi ada accessing, verifying, networking, dan information managing. Kenapa? Iya memang ada fenomena ini gitu ya. Jadi mereka ada fenomena mengakses informasi pakai jaringan internet. Mereka ada aktivitas melakukan verifikasi. Jadi apakah benar nih literatur yang saya gunakan karena pakainya internet kan? Ini kuat nggak? Ini kredibel nggak? Ini bisa saya gunakan apa enggak gitu ya? Networking itu ya sekarang ada ResearchGate, ada Mendeley dan sebagainya, sosial media yang bisa melink antara peneliti atau antar mahasiswa dan information managing ya, karena misalnya dokumen itu didapatkan secara online, dokumennya elektronik, ada juga fenomena orang yang dapetin informasi itu memanage informasinya. Nah, ini theoretical framework ini digunakan oleh penulis untuk menjelaskan fenomena yang dia temukan. Jadi di awal penelitian dia belum membawa theoretical framework tertentu gitu ya. Pokoknya dia mau mencari pengalaman, information experience-nya, information behavior atau information seeking-nya si mahasiswa. Ketika data sudah dikumpulkan ternyata merujuk pada beberapa teori tertentu, merujuk pada teorinya David Ellis dan Meho Tipo. Lalu sajiannya mana? Sajiannya ini. Jadi tadi kan ada di teorinya apa namanya? Kalau di teorinya Ellis kan ada starting, chaining, monitoring. Nah, ini nggak ngikutin Ellis. Kalau ngikutin Ellis kan berarti mulai dari starting gitu kan. Nah, sorry. Ini ada starting juga. Dimulainya dari starting, kemudian harusnya kan chaining gitu ya. Tetapi ternyata setelah starting, ini finding ya. Finding ini temuan penelitian. Setelah dia selangkah pertama dia starting, sama seperti teorinya Ellis gitu ya. Tapi kalau misalnya merujuk pada teorinya Ellis setelah starting ada chaining gitu ya, ada mengaitkan gitu ya. Ternyata setelah starting di dalam temuan penelitian ini tidak chaining tetapi browsing dan seterusnya. Jadi bukan kemudian teorinya orang itu langsung dijadikan frame, jadikan kerangka untuk dinarasikan, tetapi melihat dulu temuannya seperti apa. Nah, teori ini digunakan untuk menguatkan temuan. Nah, ini bocoran nanti kalian menggarap skripsi kayak gini caranya. Biar teman-teman paham. Nah, dia jelaskan networking itu seperti apa, teorinya, kemudian orang cerita bagaimana, nanti dibaca ya. Kemudian differentiating sampai selesai, kemudian simpulan, conclusion. Ada beberapa jurnal yang setelah finding ada discussion. Ada yang finding di dalamnya sekaligus discussion. Kalau hanya cara mengetahuinya finding ini sekaligus discussion bagaimana? Biasanya di dalam findingnya sudah ada pembahasan seperti ada penyematan teori dan pembahasan-pembahasan yang mendukung. Kemudian diakhiri dengan conclusion, kemudian baru referensi yang digunakan. Nah, cukup singkat, tulisannya hanya 6 halaman. Nanti teman-teman setelah ini silakan dibaca dulu ini materi ini. Nanti saya tidak akan memberikan full text-nya, tetapi teman-teman silahkan akses sendiri. Jadi nanti saya akan
hanya berikan informasi metadatanya saja, judul jurnal, judul artikel, pengarang sama DOI-nya. Nanti saya akan share di MS Team. Oke, itu overview dari jurnal yang sama-sama harus teman-teman baca sebagai modal untuk mengerjakan tugas akhir, ya. Tugas akhir semester, ya. Ini sifatnya wajib untuk setiap mahasiswa, ya. Tenggat waktunya 16 Desember. Ya, kurang lebih 3-4 minggu dari sekarang. Oke. Apa yang harus dilakukan? Nah, tadi seperti di awal, saya minta teman-teman mendiscover, mengeksplorasi ya perilaku informasi, information experience, ya silahkan nanti framework apa yang teman-teman mau gunakan, boleh pakai framework information experience, boleh pakai framework information seeking behavior, boleh pakai framework yang terkait, yang penting relevan, ya. Mewawancari terhadap 2 mahasiswa Undip yang masing-masing berasal dari Fakultas Ilmu Sosial. Jadi ada targetnya adalah 2 mahasiswa Undip ya. Berasal dari Fakultas Ilmu Sosial. Pilihannya bisa FISIP, FIB, FH, FEB, psikologi. Silakan pilih dari ilmu sosial ini. Salah satunya, kemudian satunya lagi adalah mahasiswa dari Fakultas Sains, ya bisa dari FSM, FT, FK, FPIK, FPP, FKM, yang sedang menempuh semester 7. Biasanya kalau semester 7 mereka sedang melakukan proposal penelitian atau sedang melakukan skripsi, ya. Nah, kedua mahasiswa Undip yang berasal dari fakultas yang berbeda tersebut diwawancarai mengenai, nah tadi yang sudah saya jelaskan, dikurung pengalamannya, pengalaman seputar penelusuran informasi yang dilakukan ketika mengerjakan proposal penelitian skripsi. Proposal penelitian atau dia memang sedang melakukan skripsi. Nah, semester 7 biasanya rata-rata sudah ada di sini. Kalau belum berarti dia mahasiswa yang malas, ya. Kalau belum jangan dijadiin informan, karena yang mau kita ambil pengalamannya adalah ketika dia mengerjakan proposal penelitian skripsi. Nah, kemudian ini saya sudah gampang banget nih, sudah saya siapkan apa saja yang harus ditanya, ya. Kedua mahasiswa Undip tersebut diminta secara detail menceritakan pengalaman penelusuran informasinya. Nah, pada saat ini Anda melakukan wawancara. Nah, pengalaman tentang apa saja? Yang pertama, cara mahasiswa mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan informasi. Yang kedua, cara mahasiswa merumuskan kata kunci. Yang ketiga, cara mahasiswa menentukan lokasi atau tempat penelusuran atau di mana dia akan mencari informasi yang dibutuhkan. 4, cara mahasiswa memformulasikan kata kunci dalam kolom pencarian atau search box. Jadi cara dia nempelin kata kunci dalam search box itu gimana? Pakai boolean operator enggak? Pakai field atau enggak? Ya pokoknya apa adanya. Jadi bukan kemudian disuruh, Kak pakai boolean operator Kak. Kak tambahin fieldnya diisi Kak. Jangan. Alamiah saja. Ikutin bagaimana experience-nya mereka. Ini tujuannya beda dengan praktik, ya. Tujuannya beda dengan praktik. Kalau ini menangkap pengalaman apa adanya, ya, dari informan kamu. Tetapi punya syarat tadi, ya. Syaratnya adalah mahasiswa semester 7 berasal dari 2 fakultas yang berbeda, kemudian dia sedang menempuh atau mengerjakan proposal skripsi. Dan seterusnya 6 poin pertanyaan, ya. Selain ditanyai gitu ya, selain ditanyai kan mungkin omdo bisa juga kan, omong doang kan bisa juga ya. Kalian minta tuh, Kak, minta tolong dong Kak, Kakak bisa mendemonstrasikan tadi yang Kakak ceritain gitu ya. Nah, ketika teman-teman ketika Kakak semester 7 itu mendemonstrasikan, lakukan screenshot, dia screenshot ya. Pada setiap tahapan penelusuran informasi sebagai data pelengkap, ya. Perlu diketahui pada tahap ini Anda sedang melakukan observasi,
ya, dan mengkonfirmasi dari hasil wawancara pada poin ketiga. Nah, kemudian poin kelima, nah, setelah dapat datanya, ya tadi ya, kalian melakukan wawancara, melakukan observasi dari data dan hasil wawancara dan observasi, teman-teman membuat karya tulis ya berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Formulasikan antara data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi menjadi satu sajian informasi yang komprehensif, ya. Lakukan kajian komparasi, jadi dibandingkan tuh antara mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial tadi yang boleh milih berasal dari FIB atau FEB dan sebagainya dengan mahasiswa Fakultas Sains. Nah, dibedain tuh, dibandingin. Nah, ketika proses pembandingan, pembahasan, nah, silahkan teman-teman menggunakan literatur primer untuk menunjang hasil temuan dalam karya ilmiah Anda. Nah, bagaimana cara saya melakukan penggunaan literatur primer untuk menunjang hasil temuan karya ilmiah ini? Contohnya ada di dalam jurnal ini. Jadi kalau di finding tadi ya, di finding, nah, dia kan naruh tuh beberapa teori. Nah, teori-teori ini, seni naruh teori ini gimana sih gitu ya. Nah, ini nanti silakan dipelajari untuk membuat, untuk bisa memenuhi tuntutan ini. Gunakan literatur primer untuk menunjang hasil temuan dalam karya ilmiah Anda. Nah, ketika kalian menggunakan dan menuliskan literatur, ya menggunakan literatur ini, kewajiban mahasiswa adalah melakukan kutipan, ya menyebutkan sumber referensi seperti, nah ini kan dia pakai literatur tuh, nah, dia harus ngutip, nah, dan seterusnya. Ini literaturnya, teorinya kayak gini. Kemudian based on my interviews, bla bla bla. Mungkin bahasan ini ada kaitannya dengan ini dan sebagainya. Nomor 6. Nah, ini yang penting, ini untuk lampiran ya. Ini setelah laporan sudah selesai, teman-teman butuh dokumen lampiran. Lampirannya apa? Yang pertama identitas atau profil singkat ya kedua mahasiswa Undip tersebut beserta salinan, bisa fotokopi atau ya foto lah ya, KTM-nya, KTM kakaknya. Kak, mohon izin Kak, ini apa namanya, minta fotoin KTM-nya untuk bukti bahwa kakak jadi informan saya ya. Nah, oh ya teman-teman tadi ya, ketika kalian di sini ya proses ketiga melakukan wawancara, ini tolong direkam ya. Entah itu wawancaranya by chat atau by by telepon, by phone, pokoknya wawancaranya direkam. Nah, kalau by chat berarti hasil chatnya nanti dibuat transkripnya, ya. Kalau misalnya by phone ya dari audio tadi kemudian dinarasikan, ditranskrip namanya. Jadi dibuat dokumen tertulis dari audio, dari dokumen tertulis. Pak, lebih nyaman mana sih melakukan wawancara dengan texting atau by phone atau interview langsung gitu ya? Ya lebih enak ngobrol langsung daripada chat, karena chat kadang-kadang informasinya males nulis gitu ya. Nanti informasinya nggak terlalu lengkap. Baiknya telepon, kemudian dari rekaman audio itu, telepon tapi direkam ya. Dari rekaman audio itu nanti kalian transkrip. Nah, nanti transkrip ini dikumpulkan dokumen terpisah. Ya sama-sama di dalam assignment yang sudah saya buat, tapi nanti tidak jadiin satu dengan laporan karya ilmiah. Jadi ada 2 dokumen yang kalian kumpulkan, dokumen laporan karya ilmiah dan dokumen lampiran transkrip. Nah, kalau lampiran identitas ini nanti ini ditaruh di dokumen laporan karya ilmiah. Oke. Ini ya secara terpisah. Karya ilmiah diketik dengan ini formatnya. Nanti bisa dibaca. Outline-nya ada 4 bab ya, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan ya, simpulan. Nanti kalian bisa baca ini.
Ini cover, contoh cover aja. Daftar isi ya, daftar isi memuat cakupan isi karya, kemudian ada pendahuluan, ini berisi tentang pengantar ya untuk mengantarkan pembaca kepada pembahasan utama. Tinjauan pustaka bab ini berisi literatur atau teori yang digunakan. Jadi teori yang digunakan apa? Misalnya saya mau melihat information experience-nya saja. Ya, berarti kalian memaparkan information experience. Saya mau menggunakan teori information behavior. Ya, silakan paparkan information behavior. Pada bab pembahasan bab 3 utamakan penggunaan jurnal internasional. Nah, bab pembahasan bab ini berisi subbab dan atau sub-subbab pembahasan. Ya, ini disesuaikan dengan kebutuhan penulis yang memuat informasi mengenai hasil observasi dan wawancara beserta analisisnya. Ya, beserta analisisnya. Bab 4 simpulan. Berisi paragraf simpulan penulis terhadap pembahasan materi yang dipaparkan dalam bab bahasan. Kemudian daftar pustakanya pakai APA style. Nah, ini outline-nya sudah sangat lengkap. Ini nanti akan saya upload. Silakan bisa dicicil gitu ya, dicicil untuk cari mangsa dulu, kemudian janjian ya untuk melakukan observasi dan sebagainya. Ini ujian, ini nanti nilainya akan dikonversikan menjadi ujian akhir semester. Jadi ujian akhir kita adalah ini. Jadi nanti nggak ada lagi ujian di kelas gitu ya, atau misalnya pakai timer gitu, enggak, tapi ini ujiannya. Dan dikumpulkan dengan waktunya 16 Desember. Boleh kurang dari 16 Desember, tidak boleh lebih. Nanti saya akan buatkan assignment-nya. Kalau lebih ya berarti ketemu saya lagi semester depan di mata kuliah yang sama ya. Kok semester depan sih, tahun depan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada teman-teman. Oke, adakah pertanyaan, teman-teman? Pak, izin bertanya. Silakan, siapa namanya? Mas Yayang, silakan. Pak, kalau informannya sama seperti tugas sumber dan jasa informasi itu nggak apa-apa, Pak? Pasti berbeda jatuhnya. Kan kita butuh dua ya informannya ya. Informannya kan butuh dua. Yang satu dari Fakultas Sosial, yang satu dari Fakultas Sains. Kalau misalnya yang dari Fakultas Sosial itu mahasiswa Infus ya silahkan. Tapi kan Mas Dirbi harus nyari informan dari prodi lain kan? Dari fakultas lain maksud saya. Jadi kita butuh dua informan ya teman-teman ya. Itu minimalis banget sih. Kalau dalam riset ya dua itu biasanya enggak dua gitu ya, tapi lebih. Tapi ini kan untuk latihan. Untuk latihan nggak masalah. Gitu Mas Derby. Masih ada satu yang ditanyakan lagi? Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Siapa namanya? Adit, Pak. Begini, Pak. Kalau misalkan begitu nyari informan, terus salah satu informannya ada yang sama dengan teman kita, itu gimana, Pak? Boleh nggak, Pak? Yang penting keduanya nggak sama sih. Menurut saya nggak apa-apa. Kan kita berarti kalau misalkan antara salah satu informan yang saya ini dengan yang teman saya dapatkan, kalau sama salah satunya nggak apa-apa ya, Pak? Iya, salah satunya aja nggak iya, masalah. Pak. Karena Baik, Pak. Ya yang penting maksud saya gini, sebenarnya tujuannya lebih dari itu. Kalau misalnya memang misalnya kamu bisa dapat yang beda, usahain dapat yang beda dulu aja. Kalau misalnya memang mentok memang saya dapatnya ya itu dan ternyata sama teman ya
ya apa boleh buat gitu. Misalnya sudah terlanjur gitu. Tapi kalau misalnya masih bisa dihindari, lebih baik biar berwarna dan apa ya istilahnya orang itu nggak boring kan diwawancari 2 orang gitu ya. Diwawancari orang gitu. Dan kalau misalnya apa namanya kalau misalnya kita bisa dapat fresh informan yang memang belum pernah diwawancari kan akan lebih ini datanya itu lebih oke lah. Ya, ini bagian dari teknik dan seni ya kita ngumpulin data. Tapi itu yang bisa saya berikan keterangan Mas Adit. Baik Pak, terima kasih atas Iya. penjelasannya. Iya. Yang lain? Monggo. Pak, izin bertanya Pak. Iya, monggo. Kalau informannya dari D3 yang ngerjain PA itu gimana Pak? D3 kan ini sasarannya sih bukan mahasiswa D3 ya, karena semester 7. Semester 7 itu sasarannya kalau misalnya mahasiswa vokasi S1 terapan. Yang semester 7 yang masih fresh ngerjain penelitian atau ngerjain skripsi atau ngerjain proposal penelitian gitu, Mas siapa tadi? Mas Dadang ya atau siapa? Oh iya, Mas Dadang. Itu Mas Dadang. Jadi sasarannya kalau vokasi yang mahasiswa D4 semester 7 atau mahasiswa S1. Bukan mahasiswa pasca sarjana. Bagus, pertanyaan bagus. Jadi biar nanti saya tambahkan di sini. Mahasiswa semester 7 dalam kurung ya. Program sarjana. Program sarjana atau sarjana terapan. Itu Mas Dadang. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin meet-nya saya cukupkan. Kita switch ke mode chat untuk saya upload ininya ya, dokumennya. Nah, sekali lagi untuk dokumen jurnalnya saya hanya akan memberikan metadatanya saja. Nanti teman-teman mencari artikel itu, ya, berusaha untuk mendapatkan artikel itu. Oke, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak.